Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam kebajikan, rahayu. Bertemu lagi bersama saya, Mas Ruli, dalam saluran channel MD. Halo sahabat keadilan, selamat datang di tayangan investigatif yang akan mengungkap lebih dalam skandal besar di balik kasus Hasto Kristianto. Apakah ini murni kasus hukum atau ada permainan besar yang sedang berlangsung? Sahabat kebenaran, di negeri ini memang sering terjadi keajaiban. Namun, kejahatan yang selama ini ditutupi dengan rapat, kini perlahan mulai tersingkap. Para bandit-bandit negara yang dulu merasa aman, kini mulai terlihat semakin gelisah. Tapi apakah rakyat sadar bahwa setiap kali ada kasus besar selalu ada skenario pengalihan? Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua untuk berdiskusi dan membahasnya lebih dalam lagi. Kasus Hasto semakin lama semakin menyasar, dan kasus-kasus besar yang selama ini ditutupi kini semakin terbongkar. Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, karena kita bersama-sama akan membongkar teka-teki kasus ini satu persatu. Kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto tampak seperti ledakan politik yang mendadak. Namun apakah ini benar-benar mengejutkan? Mari kita lihat polanya. Di tengah persiapan pemilu dan berbagai dinamika politik nasional, tiba-tiba kasus ini mencuat. Namun mengapa saat ini kasus ini muncul di permukaan? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang ingin disembunyikan dan sengaja ingin dihilangkan? Jika kita melihat ke belakang, ada dua mega skandal yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya, yakni kasus BLBI dan korupsi EKTP. Kasus BLBI merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang merugikan negara hingga 138 triliun. Banyak pihak yang diduga terlibat, termasuk elit politik yang hingga kini masih memiliki kekuatan besar dan masih berkeliaran. Kasus EKTP juga menjadi ladang korupsi dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Beberapa aktor besar sudah terseret, namun masih ada pihak-pihak yang masih belum tersentuh dan masih
berkeliaran dengan aman. Apakah kasus Hasto ini hanya pengalian isu dari dua kasus besar itu? Inilah yang membuat situasi semakin menarik. Saat penggeledahan di rumah Jan Farid, KPK menemukan dokumen rahasia yang ternyata ada kaitannya dengan strategi untuk memenangkan Hasto dalam kasus pra-peradilan. Yang lebih mengejutkan, KPK juga menemukan adanya uang pleading yang diduga ditujukan untuk seorang hakim agung. Uang ini diduga sebagai bentuk suap untuk memenangkan Hasto. Sebenarnya seperti isu yang beredar, pada tanggal 22 Januari 2025, pertemuan rahasia seharusnya terjadi di lapangan golf antara pihak Hasto dan seorang hakim agung. Namun karena operasi ini bocor sehingga sang hakim batal hadir. Jika pertemuan itu terjadi, bisa saja operasi tangkap tangan atau OTT KPK akan terjadi lagi dan menggembarkan negeri ini kembali. Jika kita mengikuti alur kasus ini, ada benang merah yang mengarah ke sosok besar dalam politik Indonesia. Sebagai Ketua Umum PDIP dan tokoh yang berpengaruh, Megawati Soekarnoputri tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari dinamika ini. Pertanyaannya adalah, seberapa besar keterlibatannya dalam skandal ini? Apakah Hasto hanya korban permainan yang lebih besar, atau ada kekuatan yang coba melindungi orang-orang tertentu? Jika semua fakta ini diungkapkan dengan terang, bisa jadi Megawati akan ikut terseret dalam pusaran kasus besar ini. Oleh karena itu, sebagai rakyat kita harus jeli dalam melihat situasi ini. Jangan mudah terbuai oleh skandal yang hanya menjadi drama pengalian isu, dan jangan terprovokasi dengan permainan-permainan bandit negara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terus kawal kasus ini. Dorong KPK untuk bertindak secara independen tanpa intervensi politik. Jangan diam, karena kejahatan akan menang jika kita membiarkan. Lalu, apakah kasus Harto ini murni kasus hukum atau hanya permainan politik untuk menutupi skandal yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti mencari kebenaran. Terima kasih kalian yang selalu setia menjadi sahabat MDI. Baru tahun 1998, saat moneter terjadi, era kepemimpinan Presiden Gus Dur menerbitkan BBPN, yakni Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Melalui BBPN, pemerintah mengeluarkan skema BLBI, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan total dana 650 triliun rupiah. Namun, miris, sangat miris,
di mana 138 triliun rupiah disalahgunakan oleh konglomerat dan elit politik. Modusnya, bank-bank yang menerima BLBI justru tidak mengembalikan uangnya ke negara. Justru sebagian dana malah mengalir ke partai politik dan elit kekuasaan. Siapa yang diduga terlibat? Tokoh-tokoh besar di era Megawati dan SBY, termasuk pejabat BPPN yang bermain dalam pelepasan aset negara dengan harga murah. Sampai sekarang, penerima dana BLBI tidak dihukum berat dan sebagian besar masih aktif dalam politik dan bisnis, justru semakin berkeliaran dengan aman. Pada 2002, BPPN dianggap kurang baik cara kerjanya sehingga BPPN dibubarkan. Dan Megawati pada tanggal 30 Desember 2002, Presiden Megawati melalui Inpres menerbitkan SKL, surat keterangan lunas, kepada para obligator dan para koruptor. Dalam kasus EKTP, kasus ini meledak di tahun 2017, di mana proyek EKTP yang seharusnya bernilai 5,9 triliun malah dikorupsi sebesar 2,3 triliun. Modusnya, anggaran proyek dibagi-bagi kepada pejabat Kemendagri dan DPR, termasuk anggota partai besar. Sebagian uang digunakan untuk dana politik dan memperkaya elit tertentu. Siapa yang diduga terlibat? Setia Novanto, mantan ketua DPR saat itu, sudah dihukum 15 tahun, tetapi banyak nama besar justru masih aman dan tidak tersentuh hukum sama sekali. Banyak pejabat tinggi dan elit politik yang disebut dalam kasus ini tidak benar-benar diproses secara hukum. Padahal sudah disebut oleh Novanto Sutanto. Namun setelah Thanos tertangkap, nama-nama tersebut kini semakin menyeruak, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar juga diduga terlibat dalam penerimaan dana korupsi EKTP. Yang terakhir, ada istilah Harun Hasto Operation yang kini menyeruak dan menyebar. Ini bagian daripada upaya penyelamatan elit PDIP terkait berbagai skandal termasuk Karun H, kasus Harun Masiku, dan Hasto Kristianto. Hasto dan jaringan PDIP diduga memiliki dokumen rahasia terkait BLBI dan EKTP. Dokumen ini mungkin berisi bukti keterlibatan elit politik yang bisa mengguncang kekuasaan. Penggeledahan di rumah Jan Farid, selain ditemukan dokumen serta uang pelicin untuk hakim agung yang diduga untuk menyelamatkan Hasto,
juga ada informasi lain. Kasus Hasto diduga bukan hanya kasus biasa, melainkan bisa menjadi gerbang menuju terbongkarnya skandal lama yang lebih besar. Jika kasus ini diungkap tuntas, banyak tokoh besar bisa terseret, termasuk Megawati dan elit politik lainnya. Namun yang unik, yang menarik dalam kasus ini, nama Lembaga Badan Intelijen Negara atau BIN juga diduga terkait dalam kasus ini. Karena pada tahun 2021, Hasto diduga mengacak-acak KPK melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK yang dibantu oleh BIN. TWK dijadikan alat untuk menyingkirkan 57 pejabat KPK yang berintegritas, termasuk Novel Baswedan. Hasto diduga berperan dalam strategi ini untuk melemahkan KPK agar kasus yang menyentuh elit tetap aman. Namun lagi-lagi Hasto dan Hasto lagi. Hasto juga dikaitkan dengan dugaan korupsi di JKA atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Timur. Dugaan keterlibatan ini semakin menguatkan bahwa dia adalah sosok yang mengendalikan banyak permainan di balik layar. Namun setiap kali kasus-kasus besar muncul, selalu ada pengalian isu yang dimainkan. Ini adalah rentetan isu yang diduga diciptakan untuk membelokkan perhatian publik, masyarakat dan rakyat Indonesia. UCCRP. Isu yang dirancang untuk menyudutkan tokoh tertentu dan mengalihkan fokus dari skandal yang lebih besar. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi sasarannya? Namun OCCRP sudah membantahnya. Bahkan kasus ini dianggap gagal total. Terong bulura, isu yang mengangkat hal-hal tak penting agar rakyat teralihkan. Tentu saja dalam hal ini Bu Iriana menjadi sasaran. Lagi-lagi kasus ini terjungkal. Kasus yang dimainkan oleh Koni Bakri justru yang hadir malah Apem Wine yang membungkam mulutnya. Yang terakhir yang sedang rame yakni kasus pagar laut. Salah satu narasi terakhir yang dimainkan untuk membuat perhatian politik menjauh, untuk membuat perhatian publik menjauh dari kasus korupsi besar yang melibatkan elit politik. Lagi-lagi salah, semua salah Pak Jokowi. Namun karena kecintaan rakyat negeri ini dan ada campur tangan Tuhan yang tidak ingin orang-orang baik tersakiti, kasus ini kini semakin redup dan terjungkal dengan sendirinya. Justru orang-orang yang bermain di balik kasus-kasus ini, pengalian isu ini semakin menyeruak dan terpampang dengan jelas di permukaan. Sahabat,
Ini bukan kebetulan. Setiap kali kasus besar hampir terbongkar, selalu ada skandal lain yang dimainkan di media untuk mengalihkan perhatian. Kita harus tetap kritis dan sadar bahwa ada banyak kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan. Tidak semua orang berani bersuara, tapi kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Jangan lupa tulis tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar untuk perbaikan konten ini dan juga untuk memberikan kesadaran terhadap rakyat semuanya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk terus mengikuti pembongkaran fakta seperti ini. Dan satu hal yang bisa saya sampaikan, tetap waspada terhadap permainan